Kalau merinding iya, merinding. Tanya warga katanya ada cyclist yang lewat sini. Awan tanya, Pak ada pesepeda lewat sini? Ada mas, tapi ya sekitar 2 atau 3 jam yang lalu. 4 juta itu perhitungan minimal kayaknya ya. Minimal. Iya kan? 4 juta minimal kalau kalian mau ikut Audax 1200. Karena kalau sampai minimart tuh ya Mas Dani ya. Ya. Jadi mindsetnya itu perut tuh jangan sampai lapar. Iya benar. I've been high. I've been high. Lately I've been high. Langsung Ki. Langsung. Apa meh dhewe sik, solo sik? Enggak usah. Ora ana tim, Bro. Oke teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Ya, hari ini seperti yang kalian lihat aku kedatangan tamu, tapi sebenarnya aku yang bertamu. Jadi kalau kalian lihat video ini diambil H-1 sebelum Tour de Borobudur. Kita ada di salah satu coffee shop yang cukup oke, Solo Kopi ya Mas Janu. Solo Kopi. Solo Kopi ini ada di seberang Respect Collection dari TDB, di seberang Hotel Alana. Dan aku janjian sama Mas Janu ini, nggak usah dikenalin sebenarnya ya, kalian pasti udah kenal. Langsung aja, Mas Janu apa kabar? Apa kabar Mas Dani? Sehat. Jauh-jauh dari Semarang. Alhamdulillah sehat. Ini katanya temanku nih mukanya sekarang udah lebih bersinar setelah 1200 kilo. Bener Mas Janu? Wah, enggak juga. Kemarin ya bersinar. Maksudnya Alvin ki wingi letek mungkin ya? Bener. Kosong, pandangan kosong Mas Janu? Mungkin ya, ya itu menurut teman-teman, kebanyakan teman-teman ya. Oh iya? Komentarnya ya gitu, pandangannya Karena kosong. Tapi ya lelah atau jangan-jangan seperti temannya Bruce, apa tuh? tergandoli sesuatu. Gitu ya? Wah, nggak ngerti aku. Gak ngerti? Nggak segitunya lah. Harusnya bojoku tak jak rene ya. Dia bisa lihat toh? Iya tuh? Bisa lihat. Oh. Oke. Langsung aja, hari ini aku sama Mas Janu. Jadi Mas Janu Zoni ini sebenarnya seorang vlogger juga, cycling vlogger yang kurang lebih startnya kayaknya bareng ya Mas Janu? Enggak no, Mas Dani Aku duluan. dulu. Mas Janu Start nge-vlognya ya? itu 2020 tengah kayaknya. Oh berarti bener-bener pas pandemi ya? Pas pandemi. Kalau aku dari 18, tapi fokus di cycling di 2020 awal. Dari 18 kan? Berarti mulainya saya mesti. Ya, jauh. Nah, jadi kita di sini mau ngomongin seputar Gowes Perih. Kalau kemarin sama Bruce, sekarang kalau Bruce itu tidak finish, bukan tidak finish ya, dia finish tapi over cut of time. Nah, Mas Janu ini salah satu finisher Audax 1200 yang sukses. Dalam tanda kutip sukses. Jadi sukses itu under cut of time. Kita bakal tanya, ngulik-ngulik Mas Janu, pesan-kesan, terus progres ketika Audax rasanya gimana, terus kenapa kok bisa kesambet buat ikutan Audax. Mungkin itu dulu yang pertama Mas Janu. Kok bisa kesambet ikutan Audax? Kenapa ya? Berarti ya tujuannya ya? Iya, tujuannya. Atau kok bisa tiba-tiba terbesit gitu loh. Kan pasti ada sesuatu kan? Oh ada. Ya. Itu jadi dimulai dari yang aku ikutan 400 di Solo ya? 400 di Solo. Tuan rumah berarti di ya? Solo, tuan rumah. Ya. Nah, di 400 tuh aku ini dulu nentuin target. Ya. Apakah ini lolos nggak sih? Gampang nggak sih gitu. Nah, alhamdulillahnya yang 400 lolos. Terus pada saat lolos itu ngebaca-baca lagi, oh ternyata di Audax tuh ada 400, 600, 1000, terus 1200 kayaknya. Nah kebetulan 3 bulan kemudian setelah 400 itu ada 1200. Berarti 1200 itu puncaknya ya? Puncaknya. Berarti kalau kayak Bentang Jawa itu tidak termasuk Audax ya Mas? Beda. Itu race organizer yang berbeda? Oh iya, beda. Oke. Nah dari situ 400 kok ternyata finish dengan badan enak nih. Gitu. Ya udahlah, nanti semisalnya berjodoh dengan Audax lagi yang di 1200. Maksudnya berjodoh itu waktu, kemudian dana, badan, fisik, pendanaan juga gitu. Ya mau ikut lah gitu. Nyobain ya. Cobain. Karena semakin itu tertantang lah.
By the way, dulu waktu Audax 400 pendaftaran berapa, Mas? Pendaftaran tuh berapa ya? Kayak 600-an kayaknya. 600-an. 600. Teman-teman aku tuh sebenarnya bingung. Kita itu disiksa, unsupported, ya kan bener kan unsupported, tidak ada water session, foto juga official nggak ada ya kayaknya ya. Kadang dikasih. Bisa tapi kita nambah. Berbayar kan Iya, kayaknya iya, kan. iya. Jadi fotografernya non official. Terus kita masih perih, ya Perih kan? banget, perih Dan banget. bayar. Iya, bayar. 400 600 ribu ada sih. Dulu kayaknya 600 ribuan kayaknya. Itu kalau 400 tuh nggak pakai nginep-nginep ya, nggak pakai tidur-tidur itu atau bebas. Pakai Tidur. 400 berarti Kalau aku tuh start jam 5.30-an lah start. Terus selesai sampai di tempat finish itu jam 4 subuh. oh. Jam 4 Cut off subuh. time-nya? Cut off time-nya jam 9 pagi. Jadi kalau kita tadi bahas registrasi fee buat yang Audax kategori 400 itu kan 600 ribuan kurang lebih ya. Kurang lebih 600 ribuan. Nah, ini aku mau buka ke teman-teman semua, mungkin banyak yang nggak tahu berapa sih biaya ikut Audax 1200 yang Jogja kemarin. Monggo finishernya. Biayanya itu kemarin pendaftarannya aku kaget juga itu. Jadi dari 400 itu kan 600 ribu. Ya. Ya, kan aku barengan sama Mas Iwan namanya. Ya. Janjian. Ya di warung kopi gitu. Nanti paling tiketnya sejutaan lah. Bagi kali 3 kan? Kira-kira kan 1000 kilometernya kan 1.200 nih. Ya, 400 kali 3 kan berarti kan 1.200. Berarti 600 kali 3 kan 1,8. Mungkin perkiraan kami seperti Ya, itu. ya. Di antara 1,5 lah paling. Ya. 1,5 lah. Ternyata pas itu kami obrolnya tuh siangnya. Ya, ya. Terus malamnya itu keluar tuh registrasinya. 2.750. 2750. Hadiah. Yang sebenarnya target kami ya uang itu buat kebutuhan logistik. Ya. Yang kita kan menyisikan uang segini toh. Ya. Terus segini. Terus sebetulnya itu buat logistik ya. Mau nggak mau itu harus buat tiket uang. Oke. Tapi ini menarik nih teman-teman, karena kalau kemarin kita ngobrol sama Bruce, itu masih seputar rute, seputar segala macam ya kan. Nah ini sama Mas Janu ini aku pengen ngerti tips buat logistik sama mungkin estimasi budget selain buat registrasi fee. Jadi fee-nya kan 2,7 tuh. Oke. Nah kemarin sepanjang 1.200 tuh gimana tipsnya buat logistiknya Mas Janu? Boros. Ini karena kita kan setiap hari itu kan bersepeda ya. Ya. Artinya kebutuhan Kalori. asupan Ya. itu kan pasti berbeda dengan kayak kita hari-hari biasa. Betul. Seperti kayak makan lah. Ya. Di hari biasa kan kita makan mungkin 2 atau 3 kali ya. Ya. Nah di situ tuh enggak, kita ya makan bisa sampai 4 kali. Betul. Terus kebutuhan apa namanya kayak Isotonik. ya minuman, kemudian barbar gitu kan. Ya meskipun kebetulan saya alhamdulillah dapat sponsor kan gitu. Ya. Cuman mungkin bagi yang lain itu harus diperhitungkan juga kan. Betul. Itu juga harus nambah juga. Terus minuman gitu kan setiap 50 kilo kami menghabiskan 1 botol gede mineral. 1 orang ya. 1 orang. 1 orang 1,5 liter Nah, itu. per 50 kilo. Itu Ya, per 50 kilo. air putih. Air putih aja. Nah, buat isotoniknya kan pasti tuh harus kan garam isotonik itu. Ya itu juga harus ada. Ah. Sendiri. Berarti kalau Mas Janu strateginya tiap 50 berhenti kurang lebih ya. Tiap 5. Jadi kalau di Audax kan ada Checkpoint, ya. checkpointnya. Ada yang 50, Ah. ada yang 60, ada yang 90. Oh, tapi checkpoint itu rata-rata ada di kayak minimarket atau warung ya. Betul. Oh, berarti kita at least nggak perlu terlalu susah merancang strategi. Kita cukup kalau mampu ngikutin checkpoint aja. Ya betul. Bener kan? Tapi sebaiknya per 50 bidonnya habis. Oh. Sebaiknya per 50 refill.
Ya, Kalau ya, menurut ya. kami loh, menurut Itu tapi satu bidon atau double? double. 50 double ya? Iya, 50 harusnya habis. Nah, terus buat transumnya Mas Jeno. Ternyata di Audax itu ada fasilitas dropback. Oh ya, dropback. Ya. Jadi beberapa barang bawaan kami Dititipin. pas di Jogja itu start itu bisa dititipin nanti ketemu di Tuban. Di Itu berarti kilometer- kalau 1.200 berapa kilometer dropback? 600 Oh, satu kali aja ya. satu kali. Nginep di setengah berarti. Terus itu barangku tak kurangin, tak timbang itu sepedaku ketemu sekitar 13-14. 13-14. Nah, yang krusial dibawa itu apa Mas Jeno? Maksudnya yang item wajib kalau kita gowes lebih dari 2 hari. Yang pasti jersey set, apparel set. Apparel set yang dipakai satu sama cadangan berarti ya. Ya, itu masuk. Itu berarti full meliputi jersey, bib, kaos kaki, sarung tangan, base layer kalau pakai base ya. layer. Arm sleeve kalau pakai. Kalau pakai. Kalau sepatu, helm nggak perlu ya. Satu aja. Ya. Jadi kan itu apparel tuh. Iya, itu Terus satu set. Ransum kemarin kan aku kan masing-masing ini ya. Kalau aku kemarin tuh pakainya si strap gel itu buat nambah kan. Ya. Itu tak ukur sehari cukup 5. Sehari 5, itu sekitar 100-an kalori ya. Ya. 500 kalori. Yang strap gel. Terus kalau yang strap barnya sekitar 8 lah. Sehari. Sehari 8. Ya, lumayan boros ternyata ya. Itu buat kan kita ada jarak makan pagi sama makan siang itu kan ada jarak kok. Ya, ya. Itu buat isi antara Tengah-tengahnya. jarak itu. Jadi kalau apa ya, ultra cycling itu ada semacam rumus, kalau buat aku ya Mas Jeno, aku mungkin share ke teman-teman. Jadi kita itu idealnya makan sebelum lapar. Karena kalau udah terlanjur lapar, baru kita berhenti makan, itu sudah terlanjur zong, udah terlanjur bong. Karena kita makan itu teman-teman, kita butuh waktu buat mencerna. Nah kalau udah terlanjur lapar lah itu sudah telat. Bener ya Mas Jeno ya? Bener. Kemarin aku sempet kelaparan. Ya kelaparan kan kadang kita susah. Kalau tidak tahu rute itu kan kita set up plan mau berhenti di kilometer 300 misalnya nih. Iya. Dan ternyata nggak ada warung. Piye coba? Ya toh? Iya, kemarin karena itu. Mas Jeno, berarti kalau sehari tadi kan strive bar 8. 8. Ya, satu itu yang besar atau yang kecil? Yang besar. Yang besar tuh sekitar 17.000 ya. Sekitar 17.000 kita anggap aja 15.000 kali 8, 60, 120, 130.000. Strive gel 5. Iya. 120.000 per harinya. 120.000 tambah 15 kali 5, 75. 120 tambah ya sekitar 200.000. Cuman untuk kransum ya. Makan sehari berapa kali? Makan kalau diambil rata-rata 4 kali. 4 kali, sekitar berapaan Mas kalau kita ngomong acak gitu di jalan? Sekali makan. Sekali makan bisa 50.000 lah. Hah? Satu orang? Oh, udah dong. 2 orang. Sorry. Oh, 2 orang. Kalau 1 orang ya 25. 25. Itu ada indikatornya itu nggak Mas? Maksudnya 1,5 piring porsinya atau 1 porsi normal? Porsi normal. Porsi normal, satu porsi nasi ya. Iya. Terus buat itunya lauk-lauknya normal juga. Normal. Oke, dikali 4 berarti ya. Kali 4. Dari tadi 200.000 buat strike, buat energy gel dan energy bar. 200.000 lagi, 100.000 berarti ya. 100.000 buat makan teman-teman. 300.000 ya. 300.000. Terus buat semisal nih butuh tidur hotel atau homestay. Kemarin sempat tidur nggak atau Tidur, tapi nggak di homestay, nggak di hotel juga. terus gimana? Tidurnya ya di warung, terus di kayak di mat, di depan mat. Oh, ini aliran gampang turu katanya. Bukan aliran gampang itu. Ya karena kalau tidur di hotel nggak nutup waktunya. Oh gitu ya. Mungkin karena wis terlanjur bayar, turu di penak kesesan ya. Jadi geblas. Karena waktu ini apa namanya? COP apa CO? Jadi kebetulan aku sampai di CP-nya itu tuh selalu mepet dengan cut off time. Oke. Jadi cut off time misalnya jam 12 nih. Nah, aku datangnya tuh jam 11. Jadi selalu mepet gitu. Nah, untuk menempuh di CP selanjutnya itu kalau mau istirahat
2 jam itu nggak nutup. Oh. Berarti tak rasa rata-rata peserta kayak gitu dong Mas? Kalau Timingnya. Karena aku yang di belakang sih. Masa jenengan belakang? Aku belakang. Tapi kan masih ada yang di belakang lagi kan? Masih. Nah kalau gitu mereka mungkin malah aku lihat story-nya si siapa? Mbak Septi kan cewek itu kan. Itu dia tidur cuma 15 menit 30 menit jalan. parsial ya. 4 jam, 3 jam, 4 jam gitu lagi. Gak ada Bu naik 3 jam. Gak ada. Jadi kemarin format tidurnya itu 1 jam, paling lama tuh 1 jam setengah. Bukan, maksudnya Total 15 menit tidur kan di kayak light sleep gitu. Goes lagi 3 jam 4 jam, melipir lagi. Oh iya. Ya kan, dia kan kayak gitu strateginya kan. Jadi tiap orang, tiap cyclist punya strategi sendiri-sendiri. Betul. Kalau semisal tanpa hotel habis cuma 300.000 ya. Ya enggak cuma ding itu lumayan. Satu orang. Satu orang kan. Mineralnya belum dihitung tuh tadi. Oh iya, mineral berapa? Mineral ya 10.000 lah. Satu orang berarti 50.000. 5.000 5.000 buat sehari loh itu loh. per 50 kilo. 50 kilo sehari bisa dapat 300. Sehari, yang hari pertama kemarin 300 ya 300-an. Anggap 250 lah ya. Kita berarti satu orang 5 botol. 25.000. Isotonik minum nggak? Atau masa sampai minimart nggak pengen cola, teh gitu? Oh enggak, kalau aku enggak. Nggak ya? Aku ada bawaannya dari si si Audax itu, dia bawain kayak semacam enduro. Oke. Jadi lumayan ngirit lah ya. Itu tanpa isotonik 25.000. Vitamin, kalau vitamin ya Vitamin? vitaminnya dari si itu, dari Usana. Oh, pakai Pakai Usana. Usana. Wah, tim Usana. Yo. Tim Usana. Buat recovery-nya enak tuh Mas. Soalnya bosnya ada di belakang. Intip ya. Gue dikode-kode. Dia harus tak sebut, dari tadi dilirik-lirik terus. Oh, pantes ah. Tapi memang itu ngaruh sih. Ngaruh, pasti ngaruh. Oke, kita balik lagi. Tadi jadi kalau semisal satu orang habisin 325.000 ya. Yes. Per hari. Berarti selama 4 hari ya itu ya. 3 hari atau 4 hari Mas? 4 hari. 4 hari. Berarti ngabisin 1 2 1 3 berarti kan. Penginapan pas berangkat sama pulang. Waduh. Mungkin kita nginep juga kan? Iya, nek dihitung itu lumayan banget itu. Lumayan. Oke, kita ngitung-hitungnya dulu. Kita ngitung non akomodasi ya. Oke. Res 2,7 plus ransum ya. Iya. Ransum bekal tetek bengek 1,3. 4 juta itu perhitungan minimal kayaknya ya. Minimal. Iya kan? 4 juta minimal kalau kalian mau ikut Audax 1.200. Karena kalau sampai minimart tuh ya Mas Dani ya. Ya. Jadi mindsetnya itu perut tuh jangan sampai lapar. Iya benar. Gitu kan. Otomatis yang diambil kan ya misalnya ada ciki lah, Ya. terus kemudian ada makanan ringan Ya. apalah kan gitu. Tapi kalau menurutku Mas Janu ini kalau bener pakai hitungan tadi loh ya, itu cukup irit, sangat irit malah. Sangat irit ya. Karena kalau aku, apalagi istri, apalagi teman-teman yang lain ya, begitu sampai minimart bawaannya kan, wah aku udah ngabisin kalori sekian, aku mau reward dikit lah, coklat, Silver Queen, apa tuh? Mungkin sereal, Iya. ciki-ciki, Iya. itu kan lumayan. Iya. Satu pak 20.000, 25.000 ya kan. Jadi kita kalau misal ikut Audax harus ngantongin cash atau ATM kurang lebih sejuta kan? Benar. Iya kan? Benar. Kok ternyata lumayan ya. Dan peserta yang ikut 100-an kan itu kan? Terdaftar katanya ya, terdaftar tuh 120. Iya, Bruce juga kemarin bilang itu 120. Katanya. Yang jalan 100. Start 113. Oh, ya berarti benar 120. Yang start ya. Ya. Start. Jadi gimana teman-teman mau mengulang 1.200? Ini nih Mas Jono. Kalau semisal ada lagi 1.200 di kota yang berbeda, kira-kira mau nyoba lagi nggak? Insya Allah. Atau mau nyoba kayak Bentang Jawa gitu mungkin? Insya Allah. Nah aku jawabannya beda. Apa tuh? Tergantung sponsor ya. Bener kan? Siapa yang nggak mau nyponsori Mas Dani? Waduh, terharu aku. Loh iya loh. Tuh. Aku kok ngerasa kok
1.200 ini kayak itu ya, dari cerita dua orang ini kayak sebenarnya bukan gowes yang bisa dinikmati kan? Atau mengejar COT itu salah satu bentuk menikmati? Ya ini ya, apa namanya? Yang tak sebutin di awal tadi, kalau sebenarnya laki-laki kan butuh tantangan loh. Iya, iya. Kalau nggak ada COT itu juga aku santai aja. Iya, iya. Ya ada hujan, hasil lah. Ya, udah tapi hasil lah, apa ya? Feel-nya beda ya. Ya, Ya masuk akal sih. karena ada COT itu berarti mau nggak mau kan harus ditabas. Kan itu Mbak Septia di belakangku tuh. Nah, Itu kayaknya juga nggak nerabas hujan. berhenti dia. Ya. Nah, itu kalau yang malam tuh udah des banget, lewati Sragen, terus nanjak ke Pendem Karanganyar, bukan Taman sih, Karangpandan. Karangpandan, nah. Karangpandan, terus nanti masih nanjak lagi ke Jatisrono atau mana itu daerah Sukoharjo. Kalau yang lewatin Kledung tuh siang, pagi. Itu aku sore jam 2-an. Jam 1-an. Siang itu berarti ya. Siang. Kledung Turun di Bruno, Purworejo. Oh, Purworejo. Jadi Purworejo itu kan dia mengitari ini toh, mengitari bukit apa? Bukit itulah aku lupa namanya. Ah, Nah itu ada namanya kayak desa atau apa itu, namanya Bruno. oh iya. Itu kayak yang horor itu bukan sih? Yang kelok-kelokannya kayak sama terus ya? Iya, itu sama terus. Mas Janu sendiri berdua? Sendiri itu. Itu kan Sendiri. aku udah pisah. Ditinggal? Ketinggalan? Apa ninggal? Jadi setelah Sragen itu kan kakiku cedera. Oh iya, cedera kram atau Cedera radang otot. oh inflamasi. Jadi mau nggak mau kami harus berpisah. Singkat ceritanya gitu. Supaya yang satu tetap dapat Tidak beresiko lah ya, tetap jalan. Berarti kan itu sudah deal-dealan dari awal kan. Kalau trouble satu tetap jalan, pasang nih. Iya. Gitu. Terus di situ sendirian aman mas? Di Bruno itu aku sendirian, sempat ngalami GPS error. GPX error. Jadi kan itu pakai maps toh. GPX kan dimasukin. Nah, pakai maps. Memang memang Cyclocom itu kan sebelumnya ya sempat nggak kebaca gitu, tapi bisa di restart itu bisa. Nah pada saat yang di Bruno itu, di Purworejo itu sempat nggak mau jalan kilometernya. Jadi gambar petanya tuh gitu toh, berhenti tak nge-freeze gitu. Iya. Nge-freeze. Walaupun kita jalan petanya nge-freeze. Iya. Kan si cyclonya yang error kan. Si cyclonya yang error. Ah. Terus aku jalan lagi, jalannya sama. Oh. Jalannya sama. Karena cyclonya error, kita kayak Mungkin. ngeblank. Mungkin. Ah. Nah, terus kan aku berhenti tuh. Berhenti. Kan aku bawa handphone satu yang itu isinya tuh buat konten, terus buat Ya. backup juga si maps-nya. Berarti bawa dua handphone atau Aku bawa dua handphone. Tak isi komut. Itu aplikasi maps itu. Ya. Nah, ternyata pas tak buka di situ juga handphonenya mati. Itu baterainya habis jangan-jangan. Masih semua. Sebelum aku masuk situ aku masih foto-foto kan, masih di Kledung pas kan masih konten kan. Jadi nggak ada pegangan nih, GPS error, terus si handphone yang buat backup nih error juga, mati ya. Terus aku terusin jalan, terus sempet tanya warga karena nggak yakin toh, kan itu jalannya kan mirip terus toh, berulang-ulang gitu. Tanya warga katanya ada cyclist yang lewat sini. Awan tanya, Pak ada pesepeda lewat sini? Ada mas, tapi ya sekitar 2 atau 3 jam yang lalu. Ya. Itu padahal aku jam 4 sore. Terus tak terusin lagi, rutenya sama terus. Terus sampai pada akhirnya ketemu kayak pertigaan gitu, terus ada pelang-pelangnya. Kalau ini ke Yogyakarta. Ya. Terus lumayan lega. Sing pas tadi tuh rasanya kok mau pikir apa GPS ku sing error, tapi kok error kok 2. Begitu selesai si daerah itu cyclocomnya bisa nyantol. maksudnya ke freeze yang tadi ya?
bisa lagi di situ. Bisa lagi. Sampai di CP toh. Sampai di CP itu aku berhenti terus ketemu Mas Datia. Kalau Mas dari kenal Mas Datia. Sapunya apa namanya? Ngeluarin handphone yang mati tadi itu. Tak keluarin nyala. Aku teriak di situ, alhamdulillah nyala lagi Mas Datia. Itu nggak tahu sih. Cuman pas aku cerita ke Mas Bob, ternyata katanya juga teman-teman juga ada yang begitu juga di tempat yang sama maksudnya. Tempat yang sama. Itu padahal jam 4 sore loh Mas. 4 sore. Jadi gini teman-teman, yang kemarin sebelumnya podcast sebelumnya aku sama Bruce itu Mas Janu, itu ada temannya dia yang ditempelin. Apa tuh? Ditempelin dedemit. Tapi aku nggak ngerti di Bruno itu atau bukan. Oh. Nah, dia cerita ditempelin. Terus kalau yang di daerah Purworejo itu dia juga mengalami hal yang sama, tapi GPS-nya dia aman. GPS sama. GPS aman, cuman dia disorientasi arah gitu, kayak kok sini lagi gitu. Oh. Tapi dia tengah malam. Enggak tengah malam, maksudnya malam lah. Udah gelap. Dan setelah video itu tayang, di komentar itu banyak ngomong bahwa itu daerah itu memang apa ya, ada yang bilang ada legendanya. Ini nggak ngerti ya, karena komentar kan warga lokal sana, ada yang bilang horor, tapi beberapa juga bilang kalau itu dilewatin pagi itu view-nya bagus. Memang. View-nya bagus ya, bener ya. Sempet aku beberapa kali foto. Tapi Mas Janu tuh selain itu sempat kayak diganggu atau diliatin sesuatu nggak sih? Selama perjalanan? Ya maksudnya overall, nggak cuman di Bruno itu tadi. Ada sih. Kalau merinding iya. Merinding tuh aku ngerasa kayak kadang sugesti sih. Mungkin. Kita kalau jalan mikirin sesuatu yang nggak enak, gitu kan. Aku enggak. Enggak ya. Jadi dari Borobudur, karena sampai Borobudur kan CP terakhir. Kan sendirian tuh. Aku peserta terakhir yang sampai di CP terakhir itu. 10 menit sebelum aku sebelum COT ya. Aku sampai itu sebelum 10 menit itu ada Mas Bob. Oh iya. Jadi Mas Bob sudah berangkat 10 menit yang lalu, aku baru sampai. Terus dari Borobudur ke Jogja itu kan lewatnya yang dalam. Maksudnya bukan lewat jalur yang. Iya paham. Nah, disitu, kan gini ya kayak itu. Nah, branding aku di situ. Jalurnya gelap, terus sendirian. Mungkin Mas Janu imannya cukup kuat, jadi nggak terlalu diganggu mungkin lumayan nggak kepikiran kali ya. Iya. Karena fokusnya menyelesaikan dan nggak mau mikirin kayak gitu. Iya. Mau gitu. Tapi ya tetap rasanya tetap ada sih merinding. Ya itu kadang pikiran tuh makin depres, makin pengen nongol. Betul. Iya kan. Tapi by the way Mas Janu kayaknya udah nuangin segala perjalanannya di vlog kan? Ada. 2 part kalau nggak salah ya, atau 3? 2 part. 2 part kan. Teman-teman kalau mau intip lihat yang versi lebih detail dengan view-nya. Kalau ini kita ngobrol cuma ngeliatin wajah kita kan, itu bisa langsung intip di channelnya Mas Janu. Nanti aku kasih linknya di deskripsi teman-teman. Dan aku di sini mungkin yang pertama pengen ngomong bahwa Audax itu selain melatih fisik, endurance, juga ngabisin kantong ternyata. Iya kan? Nah kalau di total sama ongkos perjalanannya, ongkos nginepnya, ya kan? Terus makannya ketika selesai sama sebelum start kan lumayan Mas. Lumayan. Dan ternyata kemarin itu pesertanya nggak cuma dari Jawa, nggak cuma Pulau Jawa. Iya. 1.200 ada yang dari Lampung. Iya Lampung. Itu mereka pesawat kan berapa? Lumayan pasti ya. Iya, sekarang kan pesawat tinggi ya. Tinggi ya. Oke Mas Janu, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan buat teman-teman yang mau ikutan Audax. Next kan ini masih ada Bandung, All Terrain sama akhir tahun Desember di Kediri kan. Iya. Kediri maksimal kayaknya 600 ya. 200 sama 600 atau belum tahu ya? Kalau yang masih ada di daftar masih 200 sih. 200 doang. Kalau yang Bandung itu 75 dan 200 kan. Iya. Mungkin tips sedikit buat pemula yang mau ikutan. Ikutan kalau yang Audax Jangan bilang persiapan dana. 200
mungkin kalau bagi kami ya, bagi saya sama teman-teman kayak goes biasa ya, nggak tahu ya. Apa namanya? Karena sudut pandangku kalau Audax itu feel-nya ada di goes malam. Terus gimana sih caranya kita itu goes unsupport ketika kita sendirian, banyak bocor mungkin, terus kita harus minta tolong sama siapa gitu. Jadi ya mungkin tipsnya gimana caranya kita bertahan hidup sendiri. Jadi kalau untuk yang 200 let it flow aja lah ya. Betul. Jalanin aja ya. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Thank you banget Mas Janu. Thank you banget Mas Sudah Jani. sharing-sharing. Itu tadi aku memang pengen sengaja nekanin soal budget, strategi buat ransum apa aja yang dibawa, terus kira-kira habisnya berapa, biar kalian tuh teman-teman ada bayangan. Nah kalau perjalanan seputar Audax-nya, rutenya kayak gimana, view-nya kayak gimana, terus feel-nya yang lebih asli, teman-teman bisa sekali lagi lihat di vlognya Mas Janu. Aku nanti tayangin di deskripsi. Gitu. Buat yang mau tanya-tanya bisa langsung DM beliau Janu Joni, atau di komen di YouTube-nya juga boleh ya Mas Janu ya. Yap. Oke, sekian dulu kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Atur suwun. Atur suwun Mas Dani.